Tahu nggak bedanya cowok dan cewek kalau lagi jatuh cintrong? Apa yang cowok atau cewek pikirin kalau mereka lagi jatuh cinta? Penasaran? Kalau lo penasaran dan pengen tahu, tonton film ini. Halo, balik lagi di Movie Junkies Channel. Di video kali ini gue akan rekap sebuah alur film berjudul Flip. Sebuah film komedi romantis yang bertema kisah asmara antara anak lelaki dan anak perempuan dari perspektif mereka berdua. Video ini merupakan alur dari sisi sang perempuan ya, Julie. Buat yang mau nonton versi Bryce atau laki-lakinya, link video ada di deskripsi. Check it out. So without any further ado, ini dia alur Flip. Film dimulai dengan adegan di mana Julie melihat satu anak laki-laki yang baru aja pindah. Julie suka banget dengan tatapan matanya dan senyumnya itu nggak bisa berhenti. Julie ngeliat kalau mereka akan turunin barang pindahan dan dia mutusin buat bantu. Julie main naik ke mobil dan ngenalin dirinya. Dia ngeliat kalau si cowok yang ternyata bernama Bryce ngeliat dia dengan hangat. Tapi bapaknya nyuruh Bryce pergi. Dan Julie berpikir kalau si Bryce gak mau pergi dan masih mau bercengkrama dengannya. Jadi pas si Bryce itu lari, Julie ngejar dan nahan tangannya Bryce. Tapi malah tangannya yang digenggam sama Bryce. Julie seneng banget lihat muka Bryce yang tersipu kemerahan karena malu. Gak berapa lama ibunya Bryce datang dan karena malu Bryce ngumpet di belakang ibunya. Oh, lucu banget sih, pikir Julie. Keesokan harinya Julie kaget dan seneng banget waktu tahu dia sekelas sama Bryce. Dengan bahagia dia nyambut Bryce di kelas dengan cara dipeluk gitu. Bryce sepertinya malu-malu kucing, tapi ya Julie gak peduli. Semua temannya mendukung dan mereka sudah tahu kalau Bryce adalah pacar Julie. Kalau kata bucinnya, my only one Bryce, caelah. Julie ngerasa kalau Bryce butuh teman karena anak baru dan dia akan selalu ada buat Bryce. Tapi saat SMP, saat Julie sedang mencoba mengontrol perasaannya, Bryce digoda oleh Sherry. Julie sangat benci sama Sherry. Julie menilai kalau Sherry itu cewek gibah, doyan gosip, dan cuma modal rambut doang gitu yang bagus. Julie tuh bener-bener gak suka banget ngelihat Bryce sama Sherry. Dan dia gak rela gitu. Tapi pada akhirnya Bryce dan Sherry putus. Julie yakin mereka putus karena Bryce akhirnya tahu keburukan Sherry. Dan Bryce akan kembali menjadi milik Julie. Sejak putus sama Sherry, Bryce jadi lebih ramah ke Julie. Dan sejak saat itu juga Julie seneng banget ngendus bau rambutnya Bryce. Tentu aja secara diam-diam. Julie suka wanginya dan berharap suatu saat Bryce akan membalas endusannya. Yaelah, aneh bener. Ayah Julie adalah seorang pelukis. Dan dari ayahnya Julie banyak belajar. Salah satunya mengenai pandangan hidup. Ayahnya mengajarkan kalau Julie harus melihat secara luas, secara keseluruhan dan bukan hanya sebatas apa yang dia mau lihat. Awalnya dia gak ngerti apa sih maksud bapaknya. Sampai suatu hari saat lagi ngambil layangan Bryce di sebuah pohon, Julie mengerti maksud yang sebenarnya. Saat di atas pohon itu, dia ngelihat pemandangan yang luar biasa. Pemandangan yang luas dan tidak sebatas yang dia lihat di bawah. Dan sejak saat itu pula, Julie menetapkan pohon itu adalah spot senjanya. Dia seringkali menaiki pohon itu untuk menikmati senja dan matahari terbit. Gak jarang Julie naik ke pohon itu pagi-pagi banget cuma buat ngelihat matahari terbit. Lalu di suatu pagi saat dia sedang menunggu matahari terbit, dia ngelihat banyak orang di bawah pohon. Orang-orang itu ternyata bilang kalau mereka mau menebang pohon itu karena sang pemilik akan bangun rumah di tanah itu. Julie kaget dan gak mau turun.
Dia ngerasa kalau pohon ini sangat penting baginya dan dia akan lakukan apa aja buat pohon ini tetap ada. Satu persatu temannya pun datang termasuk Bryce. Julie meminta mereka untuk membantunya dengan naik ke pohon ini. Tapi semua temannya naik ke bis. Julie lalu manggil Bryce dan memohon pada Bryce, tapi Bryce juga akhirnya naik ke dalam bis. Ayah Julie datang untuk meminta dia turun. Julie bilang kalau dia nggak rela pemandangan indah ini hilang. Ayahnya lalu bilang, pemandangan itu nggak akan hilang. Itu akan selalu ada di hati dan ingatan Julie. Lalu Julie turun dan pohon itu pun ditebang. Sejak saat itu Julie memilih ke sekolah pakai sepeda karena dia nggak mau teringat pohon tersebut yang bertepatan dengan halte bis sekolah. Berminggu-minggu Julie ngerasa sedih dan down banget sampai suatu hari ayahnya membuatkan lukisan pohon tersebut. Ayahnya nggak ingin atau nggak mau Julie melupakan rasanya saat ada di atas pohon itu, dan perlahan Julie bisa mengatasi kesedihannya. Lalu Julie menyibukkan dirinya dengan proyek sekolah. Dia berniat membuat proyek menetaskan telur ayam. Dan surprisingly dia berhasil dan menjadi juara pada kontes di sekolahnya. Lambat laun ayam-ayam ini beranjak dewasa. Dan dia membuat kandang dan memutuskan untuk memelihara ayam-ayam ini di belakang rumahnya. Dan pada suatu hari, dia menemukan kalau ayam-ayamnya ini bertelur dan banyak pula. Julie lalu menjualnya ke para tetangga yang membutuhkan, lumayan buat jajan. Dan dia memberikan telur-telur itu ke keluarga Bryce. Julie ngerasa saat dia memberikan telur itu, Bryce sangat happy. So, Julie selalu memberikan telur itu ke keluarga Bryce. Dan tentu aja untuk ketemu Bryce, dia sangat senang ketika mengantarkan telur, sepertinya Bryce nungguin dia. Bikin Julie GR gitu loh. Sampai Julie secara nggak sengaja ngelihat Bryce mau ngebuang telurnya. Dia marah dan mengambil telur-telur itu lagi. Dan Julie saking marahnya sama Bryce, dia nggak mau lagi berhubungan dengan Bryce. Dasar nggak tahu terima kasih, umpat Julie dalam hati. Untuk melupakan kemarahannya, Julie memutuskan untuk memperbaiki halaman rumahnya yang memang kacau balau sih bentukannya. Dan saat sedang kebingungan, tiba-tiba kakeknya Bryce datang buat ngebantuin. Ternyata kakek Bryce ini sangat ahli dalam berkebun dan sangat membantu untuk merapikan halaman depannya nih. Ini cukup membuat Julie sibuk dan bisa melupakan kemarahannya kepada Bryce. Dan saat dia lagi nyiram rumput sendirian, Bryce datang dan minta maaf. Julie ngerasa perasaannya ke Bryce sekarang datar. Julie gak lagi ngerasa kalau Bryce itu spesial. Kayaknya Julie udah terlalu sakit hati nih ya, sian. Hari-hari berjalan seperti biasa aja. Tapi tiba-tiba temannya Julie nyamperin dan bilang kalau Bryce kayaknya suka deh sama dia. Julie bilang, masa sih? Temannya jawab kalau dia mergokin si Bryce lagi ngeliatin Julie di kelas. Dan sekarang itu lagi ngomongin Julie loh di perpustakaan. Julie yang penasaran akhirnya pun ngintip dan nguping nih obrolan Bryce dan juga Garrett. Di situ Bryce bilang kalau dia suka Julie. Julie tersenyum simpul. Tapi saat Garrett bilang kalau dia aneh dan omnya ada kebutuhan khusus dan mengatakan kalau keluarga Julie gak beres, Julie terdiam. Apalagi saat Julie melihat respon Bryce yang malah ketawa dan membenarkan. Julie marah banget dan sangat sedih, kok tega ya Bryce ngomong hal itu. Sesampainya di rumah, ibunya bilang kalau keluarga Bryce ngajak dinner bareng. Perasaan Julie bergejolak. Satu sisi dia gak mau lihat Bryce, tapi ibunya kelihatannya seneng banget diundang dinner. Akhirnya ya Julie ngalah lah buat ibunya. Mereka datang ke rumah Bryce, di pintu Bryce menyambut. Julie yang udah enek lalu bilang ke Bryce kalau dia tahu loh soal omongan Bryce dan Garrett. Soal dia dan keluarganya. Julie bilang kalau dia gak akan pernah lagi bicara atau mau kenal sama Bryce.
Bryce minta maaf tapi Julie gak peduli. Dan selama dinner, Julie sama sekali gak nganggap Bryce ada. Tapi ya dinner berjalan dengan baik dan menyenangkan. Dan saat akan pulang, Julie menekan egonya dan berterima kasih untuk dinner ke Bryce. Tapi setelah itu dia ngerasa gak ada lagi getaran apapun itu yang dirasakan ke Bryce. Ya, sepertinya Julie sudah move on saking kecewanya. Hari berjalan lagi seperti biasa dan di sekolah diadakan acara Basket Boy. Basket Boy ini adalah acara amal yang dilakukan dengan cara sistem lelang. Jadi anak perempuan akan lelang dan nyumbang ke sekolah dengan cara memilih anak-anak laki-laki yang membawa makanan dalam keranjang piknik. Dan ternyata Bryce adalah salah satu dari Basket Boys. Awalnya jadi gak peduli. Sampai didengar kalau Sherry, anak cewek yang dia gak suka banget, digosipin akan nyumbang dan milih Bryce. Api cemburu mulai muncul. Secara gak sadar, Julie cemburu dan gak rela jika Sherry sama Bryce. Di hari H, Julie sengaja gak bawa uang supaya gak tergoda untuk ngebit si Bryce nih. Tapi saat dia lagi goes ke sekolah, tetangga yang biasa beli telur sama dia malah ngasih duit sehingga rencana Julie berantakan. Dan di acara tersebut, lelang dimulai dan lalu ada satu anak yang sepertinya gak akan dapat penawaran dari siapapun. Lihat ini Julie gak tega dan akhirnya dia mengangkat tangannya untuk ngebit ke anak itu. Julie dan anak ini pun lalu makan bareng karena memang Julie lah yang membayar semua makanan yang ada di keranjangnya. Dan saat lagi enak-enaknya ngobrol, tiba-tiba Bryce nyamperin mejanya dan minta ngomong. Tiba-tiba Bryce nembak dia nih di depan semua orang. Emang sih ini selalu dinantiin sama Julie, tapi ya gak gini juga caranya. Dengan malu dan diiringi ejekan dan tertawaan teman-temannya, Julie mabur balik ke rumah. Dia masuk kamar dan bilang ke semua orang dia benci Bryce dan jangan biarin Bryce masuk untuk ketemu dia. Orang rumah Julie cuma bisa diam dan nurut aja gitu. Hari berganti dan Julie masih gak mau ketemu Bryce. Dan di satu hari Minggu pagi, Julie keluar untuk baca buku di ruang tamu. Gak sengaja dia ngeliat Bryce di halamannya lagi gali lubang. Kontan Julie sewot. Julie gak terima kalau tanaman atau rumput yang dia tanam dengan susah payah dirusak oleh Bryce. Tapi Julie tiba-tiba senyum karena dia lihat Bryce lagi nanam pohon. Pohon yang dibawa Bryce itu spesial banget. Karena itu adalah pohon yang sama dengan yang dulu ditebang. Pohon yang sangat berarti buat Julie. Julie keluar dan kembali menemukan kehangatan di pandangan mata Bryce yang selama ini selalu meluluhkan hatinya. Dan film ini pun berakhir dengan sangat manis saat Bryce dan Julie menanam pohon ini bersama dengan hati yang bahagia. Yes, film ini mengajarkan kalau kita harus selalu jaga perasaan orang yang kita kenal. Baik itu teman, sahabat, dan keluarga. Karena kita gak akan pernah tahu masa depan itu kayak gimana. Jangan sampai kita bikin perasaan orang yang ternyata kita sayang sakit dan terluka. Dan kita akan kehilangan kesempatan di mana kita bisa berbahagia dengannya. Asik, asik. Oke, itu aja dari gue. Semoga terhibur dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Gua Mayo, sign out.